warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Peristiwa Nuklir Chernobyl dan Fukushima, kronologi, penyebab, penanganan, dan dampaknya. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angelin Hermani Widya Susanto, Rahma Syahri Haulian Simanjuntak, Safa Febi Ayuning Tias, dan Muhammad Bagus Setiawan. Topik yang kami angkat dalam presentasi ini adalah dua kecelakaan nuklir besar yang pernah terjadi di dunia, yaitu Chernobyl Disaster yang terjadi pada tahun 1986 dan Fukushima Daiichi Nuclear Disaster yang terjadi pada tahun 2011. Kedua peristiwa tersebut menjadi catatan penting dalam sejarah perkembangan teknologi energi nuklir. Energi nuklir sendiri merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di berbagai negara untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Teknologi ini dikenal memiliki efisiensi tinggi, serta mampu menghasilkan energi dalam skala besar dengan emisi karbon yang relatif rendah. Namun di sisi lain, penggunaan energi nuklir juga memiliki resiko yang sangat besar apabila terjadi kegagalan pada sistemnya. Oleh karena itu, peristiwa Chernobyl dan Fukushima sering dijadikan sebagai contoh penting dalam pembahasan mengenai keselamatan teknologi nuklir di dunia. Kedua kejadian ini tidak hanya berdampak pada wilayah tempat kejadian berlangsung, tetapi juga memberikan perhatian global terhadap pentingnya sistem keamanan, pengawasan, dan pengelolaan teknologi nuklir secara lebih ketat. Lanjut. Oke, masuk kepada ilusi kendali dua bencana nuklir terbesar. Perbandingan skema reaktor yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl dan Fukushima. Kedua pembangkit ini menggunakan jenis reaktor yang berbeda, baik dari segi desain maupun sistem keselamatannya. Pada bagian kiri, ditunjukkan skema reaktor RBMK yang digunakan pada peristiwa Chernobyl Disaster. Reaktor RBMK merupakan jenis reaktor nuklir yang menggunakan grafit sebagai moderator dan air sebagai pendingin. Salah satu karakteristik utama dari reaktor ini adalah desainnya yang tergolong sistem terbuka dan memiliki struktur yang berbeda dibandingkan banyak reaktor nuklir modern. Dalam skema tersebut dapat terlihat bagaimana bahan bakar nuklir berada di dalam saluran reaktor yang dikelilingi oleh moderator grafit. Sementara air dialirkan untuk menyerap panas yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir. Sementara itu, pada bagian kanan, ditampilkan skema reaktor BWR atau Boiling Water Reactor yang digunakan di Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, yaitu yang kemudian mengalami kecelakaan pada peristiwa Fukushima Daiichi Nuclear Disaster. Pada jenis reaktor ini, air memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pendingin dan sebagai moderator. Air dipanaskan langsung di dalam reaktor hingga menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Dari kedua skema ini dapat dilihat bahwa meskipun keduanya sama-sama digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari reaksi fisi nuklir, desain sistem reaktornya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan desain tersebut juga menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan mengenai keselamatan dan sistem perlindungan pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Lanjut. Sebagai pengantar singkat, Chernobyl dan Fukushima merupakan dua kecelakaan nuklir terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah penggunaan energi nuklir di dunia. Kedua peristiwa ini menjadi titik penting yang mengubah cara pandang banyak negara terhadap keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir. Peristiwa Chernobyl Disaster terjadi di Ukraina pada tahun 1986 di Chernobyl Nuclear Power Plant. Kecelakaan ini terjadi akibat kegagalan pada sistem reaktor yang diperparah oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh operator saat melakukan pengujian. Akibatnya, terjadi ledakan pada reaktor yang menyebabkan pelepasan radiasi dalam jumlah besar ke lingkungan sekitar dan bahkan menyebar ke berbagai wilayah di Eropa. Sementara itu, peristiwa Fukushima Daiichi Nuclear Disaster terjadi di Jepang pada tahun 2011 di Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Kecelakaan ini dipicu oleh bencana alam besar berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang dan merusak sistem pendingin pada reaktor nuklir. Kerusakan tersebut menyebabkan reaktor mengalami kegagalan pendinginan yang kemudian menimbulkan kerusakan serius pada inti reaktor.
Peristiwa Chernobyl disaster terjadi pada tanggal 26 April 1986 di Chernobyl Nuclear Power Plant, yang saat itu berada di wilayah Uni Soviet, tepatnya di dekat kota Pripyat, Ukraina. Kejadian ini bermula ketika operator pembangkit sedang melakukan sebuah uji coba pada reaktor nomor 4. Tujuan dari uji coba tersebut adalah untuk mengetahui apakah turbin masih dapat menghasilkan listrik dalam waktu singkat setelah pasokan listrik utama terputus, sehingga pompa pendingin tetap dapat beroperasi. Namun, selama proses pengujian tersebut, terjadi serangkaian kondisi yang tidak stabil pada reaktor. Daya reaktor turun terlalu rendah sehingga operator mencoba menaikkannya kembali dengan cara menaik banyak batang kendali dari inti reaktor. Tindakan ini membuat kondisi reaktor menjadi semakin tidak stabil. Dalam waktu singkat terjadi lonjakan daya yang sangat besar di dalam reaktor. Lonjakan ini menyebabkan suhu dan tekanan meningkat secara drastis hingga akhirnya memicu dua ledakan besar di dalam reaktor nomor 4. Ledakan tersebut menghancurkan sebagian besar bangunan reaktor dan menyebabkan bahan radioaktif terlepas ke atmosfer. Akibat ledakan tersebut, sejumlah besar material radioaktif menyebar ke lingkungan sekitar dan terbawa angin hingga ke berbagai negara di Eropa. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu kecelakaan nuklir paling serius dalam sejarah dan memberikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan serta kesehatan manusia di wilayah sekitarnya. Next. Kecelakaan Chernobyl disaster tidak terjadi hanya karena satu faktor saja, melainkan merupakan kombinasi dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Secara umum, penyebab utama kecelakaan ini dapat dipahami sebagai kombinasi antara kelemahan desain reaktor dan kesalahan manusia dalam pengoperasiannya. Pertama adalah faktor desain reaktor yang digunakan di Chernobyl Nuclear Power Plant, yaitu reaktor tipe RBMK. Reaktor ini memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya kurang stabil ketika beroperasi pada kondisi daya rendah. Dalam kondisi tersebut, perubahan kecil pada sistem dapat menyebabkan peningkatan daya yang sangat cepat dan sulit dikendalikan. Karakteristik desain seperti ini menjadi salah satu kelemahan mendasar dari reaktor RBMK pada saat itu. Faktor kedua adalah kesalahan manusia atau operator. Saat dilakukan uji coba pada reaktor, beberapa prosedur keselamatan tidak dijalankan dengan benar. Operator bahkan menonaktifkan beberapa sistem perlindungan reaktor agar pengujian tetap dapat berlangsung. Keputusan tersebut membuat sistem keselamatan yang seharusnya dapat mencegah kondisi berbahaya menjadi tidak berfungsi secara optimal. Selain itu, ketika terjadi lonjakan daya secara tiba-tiba, sistem kendali yang tersedia tidak mampu lagi mengendalikan reaktor dengan cepat. Akibatnya, kondisi reaktor menjadi tidak stabil dan akhirnya memicu ledakan yang menghancurkan reaktor tersebut. Next. Pada saat kecelakaan reaktor nomor 4 di Chernobyl terjadi pada 26 April 1986, langkah penanganan awal dilakukan dalam kondisi yang sangat darurat dan penuh keterbatasan informasi. Ledakan yang terjadi menyebabkan kebakaran hebat dan pelepasan material radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer. Pada tahap awal, petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk memadamkan api tanpa perlindungan radiasi yang memadai. Banyak dari mereka yang kemudian dikenal sebagai likuidator mengalami paparan radiasi tinggi dan sebagian besar kehilangan nyawa. Beberapa hari setelah kejadian, pemerintah Uni Soviet mulai melakukan evakuasi massal terhadap penduduk di sekitar lokasi, terutama dari kota Pripyat. Zona eksklusif dengan radius sekitar 30 km ditetapkan untuk membatasi paparan radiasi terhadap manusia. Evakuasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 1986, dibangun struktur penutup darurat yang dikenal sebagai sarkofagus dari beton dan baja untuk menutupi reaktor yang hancur. Tujuan utama dari struktur ini adalah untuk menahan penyebaran radiasi lebih lanjut ke lingkungan. Namun, karena dibangun dalam kondisi darurat, struktur ini memiliki banyak kelemahan dan beresiko mengalami kerusakan seiring waktu. Memasuki dekade berikutnya, berbagai upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan terus dilakukan, termasuk dekontaminasi tanah, pengelolaan limbah radioaktif, serta penelitian dampak radiasi terhadap ekosistem dan manusia.
Meskipun wilayah tersebut ditinggalkan manusia, alam secara perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan meskipun masih terdapat kontaminasi radioaktif. Pada tahun 2016 dilakukan langkah besar dengan pembangunan New Safe Confinement, yaitu struktur baja raksasa berbentuk lengkung yang menutupi sarkofagus lama. Struktur ini dirancang untuk bertahan hingga 100 tahun ke depan dan berfungsi untuk mencegah kebocoran radiasi serta memungkinkan proses pembongkaran reaktor yang lebih aman di masa depan. Hingga saat ini, kawasan Chernobyl masih berada dalam pengawasan ketat. Penelitian terus dilakukan untuk memahami dampak jangka panjang radiasi, sementara teknologi terus dikembangkan untuk menangani limbah nuklir secara lebih aman. Chernobyl kini juga menjadi simbol penting pembelajaran global mengenai keselamatan nuklir dan manajemen bencana teknologi. Next. Bencana Chernobyl menimbulkan dampak yang sangat luas dan kompleks, mencakup aspek lingkungan, kesehatan, hingga kebijakan energi global. Dari sisi lingkungan, radiasi yang dilepaskan menyebar hingga melintasi batas negara dan mencemari ribuan kilometer persegi daratan di Eropa. Kontaminasi ini berdampak pada tanah, air, dan ekosistem, sehingga beberapa wilayah, terutama di sekitar reaktor, harus ditetapkan sebagai zona eksklusi yang tidak layak dihuni dalam jangka panjang. Meskipun demikian, dalam kurun waktu tertentu, alam menunjukkan tanda-tanda pemulihan, walaupun tingkat radiasi masih menjadi perhatian serius. Dari segi kesehatan, paparan radiasi memberikan dampak signifikan terhadap manusia, terutama pada penduduk yang tinggal di sekitar lokasi kejadian dan para pekerja darurat. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah meningkatnya kasus kanker tiroid, khususnya pada anak-anak yang terpapar iodin radioaktif. Selain itu, banyak petugas yang mengalami penyakit radiasi akut, serta risiko jangka panjang seperti kanker dan gangguan kesehatan kronis lainnya. Dampak psikologis juga tidak kalah besar, karena banyak korban mengalami trauma akibat evakuasi mendadak dan kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, dalam bidang energi nuklir, bencana ini memicu evaluasi global secara besar-besaran terhadap keamanan dan kelayakan penggunaan energi nuklir. Banyak negara mulai meninjau ulang kebijakan energinya. Bahkan, ada yang mengurangi atau menghentikan program nuklir mereka. Standar keselamatan internasional pun diperletak untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Dengan demikian, Chernobyl tidak hanya menjadi tragedi kemanusiaan dan lingkungan, tetapi menjadi titik balik penting dalam cara dunia memandang dan mengelola energi nuklir. Bencana Fukushima terjadi pada 11 Maret 2011 di PLTN Fukushima Daiichi, Jepang, yang diawali oleh gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter yang mengguncang wilayah pesisir Jepang. Guncangan kuat ini tidak hanya merusak infrastruktur secara langsung, tetapi juga memicu bencana lanjutan yang jauh lebih besar. Tak lama setelah gempa, gelombang tsunami masif dengan ketinggian lebih dari 15 meter menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Tsunami ini melampaui sistem perlindungan yang ada dan menyebabkan air laut masuk ke area vital pembangkit. Masuknya air laut mengakibatkan kegagalan sistem, terutama pada sistem pendingin reaktor yang sangat penting untuk menjaga suhu tetap stabil. Kerusakan ini membuat reaktor kehilangan kemampuan untuk mendinginkan inti secara normal. Akibatnya, tanpa sistem pendingin yang berfungsi, suhu di dalam reaktor meningkat secara drastis dan tidak terkendali, menyebabkan kondisi overheating. Situasi ini kemudian berkembang menjadi krisis nuklir serius, termasuk potensi pelelehan inti reaktor atau meltdown, yang menjadikan Fukushima sebagai salah satu bencana nuklir terbesar setelah Chernobyl. Bencana Fukushima disebabkan oleh rangkaian kejadian beruntun yang diawali oleh gempa bumi dan tsunami besar yang melanda Jepang pada 11 Maret 2011. Gempa ini sangat kuat memicu tsunami setinggi sekitar 15 meter yang melampaui kapasitas perlindungan tanggul pantai di sekitar fasilitas PLTN Fukushima Daiichi.
Gelombang besar ini kemudian menghantam langsung era pembangkit dan merusak berbagai sistem penting. Dampak paling krusial dari tsunami tersebut adalah rusaknya generator listrik darurat yang seharusnya berfungsi untuk menjaga sistem tetap berjalan ketika pasokan listrik utama itu terputus. Ketika generator ini gagal beroperasi, sistem pendingin reaktor tidak lagi dapat berfungsi, padahal sistem pendingin merupakan komponen vital untuk menjaga suhu inti reaktor tetap stabil. Akibat berhentinya sistem pendingin secara total, panas di dalam reaktor terus meningkat tanpa kendali. Kondisi ini akhirnya menyebabkan terjadinya pelelehan inti reaktor atau meltdown. Dengan demikian, penyebab utama bencana Fukushima bukan hanya faktor alam, tetapi juga kegagalan sistem pertahanan berlapis yang seharusnya mampu mencegah terjadinya eskalasi bencana hingga ke tahap paling parah. Next. Upaya penanganan darurat dan dekontaminasi pasca insiden nuklir ini dimulai dengan langkah penyelamatan jiwa yang sangat krusial, yaitu evakuasi cepat terhadap lebih dari 150.000 penduduk dari zona bahaya untuk meminimalisir resiko paparan radiasi. Bersamaan dengan itu, tim operator di lapangan harus mengambil langkah teknis yang sangat ekstrim dalam fase pendinginan darurat, yakni dengan memompa air laut secara langsung ke dalam inti reaktor. Langkah beresiko ini terpaksa dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menurunkan suhu reaktor yang meningkat drastis setelah sistem pendingin utamanya mengalami kegagalan fungsi. Beralih ke proses jangka panjang. Nah, proses jangka panjang ini fokus utama saat ini juga adalah memulihkan lingkungan melalui pembersihan radiasi atau dekontaminasi skala besar yang masih terus berjalan hingga hari ini, demi memastikan wilayah terdampak kembali aman. Selain pembersihan lingkungan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah proses decommissioning, yaitu pembongkaran seluruh struktur reaktor yang sangat kompleks karena tingkat kesulitan teknis dan resiko radiasi yang ada. Proses pembongkaran ini diperkirakan akan memakan waktu yang sangat lama, bahkan hingga puluhan tahun ke depan, sebelum fasilitas tersebut benar-benar bersih dan aman sepenuhnya. Next. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu bencana Fukushima meninggalkan residu mendalam dalam multidimensi, mencakup aspek lingkungan, sosial, hingga kebijakan energi nasional. Dari sisi lingkungan, terjadi kontaminasi radioaktif yang meluas pada tanah, air tanah, dan area laut di sekitar fasilitas nuklir tersebut, yang menuntut upaya pemulihan jangka panjang. Dampak ini pun merambat ke aspek sosial dan kesehatan, di mana evakuasi massal terhadap kurang lebih 150.000 penduduk tidak hanya berhasil menyelamatkan nyawa, tetapi juga memicu dampak psikologis yang berat serta kerugian ekonomi masif bagi warga yang kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal mereka. Lebih jauh lagi, tragedi ini mengubah peta energi Jepang secara drastis. Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di seluruh negeri untuk melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap standar keselamatan nuklir. Hal ini menunjukkan bahwa dampak Fukushima
bukan sekedar kecelakaan industri, melainkan sebuah titik balik yang memaksa dilakukannya evaluasi besar-besaran terhadap ketergantungan energi pada prosedur keamanan infrastruktur kritikal di masa depan. Next. Baik, slide terakhir. Sintesis dari kedua tragedi besar ini menyadarkan kita akan pentingnya menghadapi ilusi kendali dalam teknologi nuklir. Jika kita membandingkan keduanya, bencana Chernobyl 1 pada tahun 1986 dipicu oleh faktor internal yang melibatkan kegagalan sistem dan kelalaian manusia. Dengan titik lemah pada desain reaktor yang tidak stabil sehingga menyebabkan ledakan dan kebakaran inti. Sebaliknya, Fukushima pada tahun 2011 dipicu oleh faktor eksternal berupa fenomena alam ekstrem yang menyebabkan hilangnya daya pendingin secara total hingga berujung pada pelelehan inti atau meltdown. Pelajaran utama yang dapat dipetik adalah bahwa keselamatan nuklir harus menjadi prioritas yang melampaui segala aspek. Dari Chernobyl, dunia belajar pentingnya juga budaya keselamatan dan desain inherent yang aman. Sementara dari Fukushima, kita memahami urgensi sistem pertahanan berlapis atau defense in depth. Pada akhirnya, operasional pembangkit listrik tenaga nuklir harus mampu terlindungi dari kelemahan internal manusia sekaligus siap menghadapi kedahsyatan faktor eksternal dalam alam yang seringkali tidak terduga. Mungkin itu saja presentasi atau sedikit penjelasan dari kami kelompok 6, kurang dan lebihnya dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.